Hai guys, dari kejuaraan utama Speed Chess Championship 2022, pertandingan yang diadakan secara daring. Dan sekarang sudah masuk babak 16 besar mempertemukan pecatur Tiongkok Ding Liren melawan pecatur Rusia Alexander Grischuk. Teman-teman, Ding Liren sekarang berada di peringkat 2 dunia, sementara Alexander Grischuk merupakan salah satu pecatur hebat dari Rusia yang juga pernah menyandang gelar juara dunia catur kilat. Teman-teman, mereka bermain dan hasilnya dimenangkan oleh Ding Liren dengan skor tipis 14 untuk Ding Liren sementara 12 untuk Grischuk. Bisa bayangin ya, cuman jarak 2 poin aja. Dan saya akan ajak kalian untuk melihat partai terbaik tadi malam, di mana Ding Liren memainkan pembukaan Katalan dengan strategi yang sangat dinamis dan sangat elegan banget nih, menangnya indah banget. Ding Liren memulai dengan langkah kuda F3 dijawab D5. Kemudian putih G3, hitam kuda F6, putih gajah G2, hitam E6. Putih lanjutkan dengan rokade, hitam gajah E7 dan putih D4. Hitam melanjutkan dengan rokade, putih C4. Ini ciri khas pembukaan Katalan ya teman-teman. Yaitu mengorbankan pion di petak C4 untuk mendapatkan pion center di petak E4. Hitam memukul pion C4, putih menteri C2, hitam A6, putih A4. Hitam gajah D7, putih menteri memukul pion C4, hitam gajah C6. Nah, apa yang dilakukan oleh Alexander Grischuk, ini salah satu cara terbaik untuk merespon pembukaan Katalan. Dan ini masih sesuai dengan teori. Gunanya gajah di petak C6 ini untuk mematahkan kekuatan dari gajah di petak G2, gajah Fianchetto. Putih melanjutkan dengan gajah G5, hitam kuda B ke petak D7, putih benteng D1. Hitam melanjutkan dengan H6, putih gajah memukul kuda, kuda memukul gajah, dan putih kuda B ke petak D2. Hitam A5 dengan tujuan memplot gajah ke petak B4. Sekaligus manuver benteng ke petak A6 dan benteng B6. Putih menteri D3, hitam gajah B4, putih E4. Hitam gajah memukul kuda D2, kuda memukul gajah, menteri E7, putih kuda C4. Nah, manuver yang ingin dilakukan oleh Ding Liren adalah kudanya berpindah ke petak E5, mengancam gajah. Hitam benteng F ke petak D8, putih kuda E5, hitam gajah E8, putih menteri C3. Hitam B6, putih B3, hitam benteng A ke petak C8, putih benteng A ke petak C1. Hitam menteri A3, putih lakukan serangan dari sayap raja. Ini yang sering dilakukan oleh pemain dunia ketika bermain dengan pembukaan Katalan, teman-teman. Dan kita patut tiru gimana cara Ding Liren memainkan pembukaan Katalan ini. Setelah H4, hitam kembali menteri mundur ke petak E7, putih menteri E3. Oh ya teman-teman, mereka bermain dengan sistem waktu, kontrol waktu 3 menit dan bonus waktu 1 detik. Ini kategori keduanya. Di kategori pertama mereka bermain dengan sistem 5 menit dan increment 1 detik. Nah, kontrol waktu ketiganya adalah 1 menit plus 1 detik. Menteri E3, menteri berpindah dari petak C3. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk lakukan serangan dari sayap raja. Menteri E3, hitam raja F8, putih benteng C3. Hitam raja G8, bingung ya. Putih benteng D ke petak C1. Hitam kembali lagi raja F8. Grischuk di sini cuman menunggu aja apa yang akan dilakukan oleh Ding Liren. Karena Grischuk di sini nggak mau bongkar dengan langkah C5. Kenapa? Karena Ding Liren juga udah menyiapkan ide dengan mengontrol jalur C ini. Kemudian apabila dorong C5, maka petak C4 akan dikuasai oleh kuda dan pion di petak B6 juga lemah. Jadi apa yang dilakukan oleh Grischuk tidak ingin merubah strukturnya untuk menjadi lemah. Ya, itu menurut dia, teman-teman. Tapi Ding Liren memiliki cara untuk menyerang dari sayap raja. Setelah raja ke petak F8, Ding lakukan jalan G4. Boom! Hitam kuda H7, putih menteri F4. Dengan ancaman skakster, hitam raja G8. Putih kuda F3, hitam C5. Pion memukul pion, benteng memukul pion, benteng memukul benteng, pion memukul benteng, dan putih G5. Ya, ciri khas dari Ding Liren yang saya sukai adalah sekecil apapun peluang ya, dia akan terus coba mainkan, teman-teman. Nah, contohnya di sini nih, dengan langkah G5, hitam memukul pion, pion memukul pion, dan hitam kuda F8. Coba manuver ke petak G6,
Ding Liren langsung mencegah dengan kuda E5. Hitam benteng B8, putih benteng C3. Hitam menteri D6, teman-teman. Bisa tebak gak apa langkah yang akan dimainkan oleh Ding di langkah berikutnya? Yap, Ding Liren mainkan benteng manuver ke petak H3. Boom! Lihat ya, dia memanfaatkan jalur H yang terbuka dan dia ingin setup skakmat dengan menteri H4 dan menteri H8. Benteng H3, hitam benteng B6, putih menteri H4. Nah, benteng B6 ini langkah blunder yang dilakukan oleh Grischuk dan menteri H4 jelas membawa putih unggul. Hitam kuda G6. Nah, sekarang waktunya Sobat LLCS untuk tebak apa langkah terbaik untuk putih menjawab kuda G6. Yap, kuda memukul kuda, pion memukul kuda, menteri H8 skak, raja F7, benteng F3 skak, raja E7, menteri memukul pion G7, raja D8. Tebak lagi teman-teman, langkah yang harus dimainkan oleh pemain putih. Yap, simple, gajah ke petak F1. Boom. Apa idenya? Idenya adalah untuk benteng ke petak D3. Dan dengan kontrol waktu tinggal 4 detik, Grischuk memainkan langkah menteri D4 dan putih benteng D3, Grischuk menyerah. Ya kena skakster ya teman-teman. Coba kalau misalkan dia memindahkan raja ke petak C8. Apa yang akan dilakukan teman-teman? Ya, apabila raja ke petak C8, maka benar banget, benteng masuk aja ke petak F8. Menteri harus menjaga, dan putih dapat memainkan langkah menteri E5, mengontrol semua gerakan hitam. Apabila menteri E7, maka bisa mainkan menteri F6. Ya, ini sulit ya, karena kalau akan makan, raja ke petak D7 akan F7. F7. Nah, ini akan menang untuk Ding Liren. Yap, Ding Liren akhirnya masuk ke babak 8 besar, teman-teman, dan menarik untuk menunggu lawannya siapa nih yang akan berhadapan. Sementara, juara dunia catur Magnus Carlsen juga mengikuti event ini, teman-teman, dan akan bertanding melawan Gukesh Domaraju di babak 16 besar. Siapa nih kira-kira yang akan jadi juara, guys? Juara bertahannya adalah Hikaru Nakamura sejak tahun 2018. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like video ini, share, dan subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa nanti malam kita live streaming lagi.